Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kita semua kesempatan pada hari ini, kesehatan, kesabaran, kekuatan, tabah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan pada kita semua pada saat-saat akhir ini, sehingga Allah SWT membuka dengan pintu rahmatnya jalan keluar bagi kita semua untuk keluar dari musibah yang sama-sama kita jalani pada hari-hari ini. Jamaah sekalian, setelah bersalawat kepada Rasulullah dan bersalam kepada Rasulullah SAW dan ahli baitnya dan juga para sahabatnya serta yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat nanti, mari kita sama-sama memulai taklim kita pada kesempatan yang mulia ini untuk mempelajari bersama, untuk quality time, ya, memanfaatkan waktu yang sangat berkualitas pada saat-saat sekarang ini supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi, yaitu dengan mempelajari surat Al-Asr, surat nomor 103. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah SWT berfirman, demi masa, sungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian yang nyata, illal ladzina amanu, kecuali mereka golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati, ya, saling menasihati, saling berwasiat antar mereka untuk menepati kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati antara mereka untuk senantiasa berlaku sabar, ya, sabar pada apa yang telah Allah ujikan kepada kita semua. Hadirin jamaah sekalian, surat Al-Asr ini memiliki 3 ayat sama seperti surat An-Nasr dan juga surat Al-Kautsar, namun dia lebih banyak jumlah huruf dan kata-katanya, beda dengan Al-Kautsar. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Asr ini, beliau bersumpah, dia bersumpah demi masa. Masa itu, Al-Asr itu dalam bahasa Arab artinya adalah masa atau waktu yang berdetak, sedangkan manusia ada di dalamnya, yang dia lewati itu adalah masa dia. Al-Asr, kesempatan, ya, kesempatan waktu yang telah diberikan. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Dalam surat Al-Asr yang turun sebelum Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah, sehingga para ahli tafsir menyebutnya sebagai surat Makkiyah, ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu sungguh dalam waktunya akan merugi atas Allah yang berikan kesempatan. Ada potensi untuk dia merugi dalam waktu-waktunya kalau dia tidak bisa pandai membunuh waktu itu. Kill the game, ya, kill the time. Dalam peribahasa Arab, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, kalau dia tidak kamu bunuh, maka dia akan membunuhmu dengan kekosongan, dengan virus-virus, dengan perbuatan-perbuatan yang naudzubillah itu menjerumuskan kita kepada jurang maksiatan. Dalam surat Al-Asr ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa al-insan itu di dalam Al-Quran manusia itu disebutkan dengan berbanyak lafaz. Pada kesempatan ini Allah SWT ini menjelaskan dengan al-insan. Inilah bahasa Arab, Bapak Ibu. Bahasa Arab itu sangat detail banget, ya, detail banget. Jadi ada bulan, contoh bulan,
Kalau barusan adalah manusia, contoh juga bulan. Bulan itu ada dua. Bulan itu yang artinya dia adalah kata benda, dan ada yang artinya adalah sebuah keterangan waktu. Bulan yang berarti kata benda dia adalah qamar, al-qamaru. Itu adalah bulan yang ada di langit, kata benda. Tapi kalau bulan yang itu adalah sebagai keterangan waktu namanya asyahru. Syahrun atau asyahru itu mempunyai kata lain, kata jamaknya, kata pluralnya itu jadi ashhur. Ada yang lebih banyak lagi jadi syuhur, dan itu ada di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga ashhur, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ashhur itu juga bulan. Kemudian syuhur, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi ada ketelitian, ada betul-betul kita harus cermat. Pada kali ini Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita al-insan. Ada beberapa lafaz di dalam Al-Quran yang menunjukkan apa sih arti manusia. Manusia itu ada banyak di dalam Al-Quran. Lafaznya seperti An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam surat nomor 114 ayat 1 sering kita dengar An-Nas itu juga manusia secara umum. Kemudian al-insan yang kita sama-sama sekarang baca, wal 'asri innal insan manusia. Kemudian al-ins dalam surat Ad-Dariyat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang keempat Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai anak keturunan Adam, kalau kamu mendengarkan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, maka berhiaslah dengan pakaian yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah Bashar dalam Quran surat 18 ayat paling terakhir, Qul innama ana basyarum mithlukum. Ana bashar. Jadi nanti masing-masing ada memiliki arti sendiri-sendiri, tapi al-insan, dikatakan al-insan itu maksudnya adalah manusia dengan aktivitas yang dia jalani dalam kesehariannya dalam 24 jam. Itu adalah manusia, disebut dengan insan. Dari sejak dia bangun tidur mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai dia mau tidur lagi, itu adalah al-insan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu adalah insan. Ada potensi manusia yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini, hidupnya penuh dengan kerugian, berprosok dengan kerugian. Apa sih maksudnya rugi? Apa maksud rugi di sini? Bapak Ibu yang kami hormati, merugi itu adalah ketika seseorang dikasih 24 jam uang, misal kasih dititipi duit 24 juta dalam dagang 24 juta, kemudian kita balik dengan cuma 23,999,999 saja, kita sudah rugi. Dapat hal yang sama aja kadang kita cuma balik modal, nggak untung. Maka bagaimana sih supaya kita tidak merugi, kata Allah SWT? Iya, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup. Tapi kesempatan untuk hidup ini, waktu yang Allah berikan dalam sehari 24 jam, kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menjadi hamba Allah yang merugi. Innal insana lafi khusr. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan, jangan sampai kalian dilalaikan dengan harta dan anak keturunan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menyebut Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berlaku seperti itu, ya lalai terhadap harta yang diberikan, rezeki yang Allah anugerahkan,
dan anak-anak yang Allah anugerahkan juga titipkan kepada kita, maka sungguhnya itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah SWT ini tuh sebenarnya sebuah chance, kesempatan buat kita. Ketika Al-Quran itu memberikan seorang kepada umatnya pembaca Al-Quran, itu sebuah tawaran, ya. Allah dengan lembut ingin menawarkan kepada kita, kamu mau beruntung nggak sih? Sebenarnya begitu, ingin memberikan stimulus kepada kita. Kalau hati kita benar, maka dia akan bergerak dengan baik untuk mendapatkan keuntungan. Siapa sih yang nggak mau untung gitu? Orang mau berdagang itu pengennya untung. Orang hidup di muka bumi ini pastinya hidupnya pengennya untung, tidak mau merugi. Siapa yang Allah SWT jauhkan dari kerugian itu? Illal ladina amanu. Jawaban Allah SWT, illal ladina amanu. Melainkan orang yang manusia itu tidak akan merugi, kecuali orang manusia itu tidak akan merugi adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tentang beriman. Mungkin sedikit dengan tentang apa itu amal soleh. Nanti kita sambung lagi dengan part yang kedua. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, arti iman itu di dalam Quran surat 49 Al-Hujurat disebutkan ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mereka orang-orang Arab Badui berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Qalatil a'rabu aman. Tapi kata Allah SWT, wahai Muhammad katakan, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul iman walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian sudah berserah diri tunduk kepada Allah SWT. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah kalimat iman itu nyampe ke dalam hati kalian. Tapi Islam yang mereka ucapkan itu baru sekedar sebuah pengucapan, belum nyampe dari hati. Maka kalau seseorang itu berfungsi imannya, maka dia akan mendorong seseorang untuk tunduk kepada Allah SWT, yaitu dengan dari hatinya, bukan hanya sekedar dari lisannya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tahuilah, kalian baru saja mengatakan berislam, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, tapi iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Lalu apa sejatinya iman? Di dalam Quran surat 2 disebutkan ciri-ciri orang beriman. Quran surat 2 ayat 3, ayat 4 salah satunya yang mungkin mudah buat kita dan tidak asing, yaitu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Allah SWT yang gaib, kita beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman, kemudian mereka berinteraksi dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad SAW dengan Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad SAW. Kemudian di dalam Quran surat 8 Al-Anfal ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 juga kita tidak mendengarnya, jadi sering mendengar ayat ini, yaitu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman itu, ciri-ciri orang yang beriman itu, ciri-ciri khasnya, kekhususan spesialnya orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika mereka dikatakan ingatlah Allah, nyebut
wajilat qulub, gemetar hatinya. Gemetar. Getaran hatinya melarang dia untuk bermaksiat. Getaran imannya melarang dia untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemetar, wajilat qulub. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, itu mereka tambah, kualitas imannya tuh nambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan merekalah yang mendirikan salat dan juga dari sebagian harta yang kami anugerahkan mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Di ayat yang keempat disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal, Quran surat nomor 8 ayat 4-nya di awalnya ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya mereka itu orang yang beriman yang sebenar-benar imannya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menjamin keimanan itu ada, tanya frekuensi hatinya ada di mana. Kalau ketika bapak ibu merasakan bahwa ada kemalasan, ada kok merasa dijauhkan, itu berarti imannya sedang tidak berfungsi. Imannya sedang jauh, imannya sedang down. Imannya sedang down. Iman penting Bapak Ibu. Imanlah yang akan membekali ibu untuk alam akhirat, alam dunia dan alam akhirat. Jadi di sini kita tahu bahwa seseorang yang beriman itu mempunyai bekal yang begitu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka, untuk mereka tidak terperosok ke dalam kerugian. Karena ada di dalam ayat lain disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami datang kepada mereka, kami berikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan di dunia ini, dan kami jadikan apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini karena mereka tidak beriman. Ayat ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau kita wudu atau tayamum, diperintahkan untuk tayamum itu dengan debu nempel gitu ya. Ini kalau masih bisa diambil, tapi kalau debu-debu berterbangan bagaimana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka yang bikin orang itu bisa bermanfaat dari amal ibadahnya di muka bumi ini adalah iman. Jadi kalau Allah SWT kemudian kita di saudara-saudara kita yang belum beriman, atau ada pemikiran orang muslim sendiri kadang berpikir bahwa kalau seandainya Allah itu maha adil, kenapa ya kok di orang baik-baik yang gak beriman itu kok bisa masuk neraka? Hei teman-teman, tolong bangun. Coba, yang menjamin adanya hari akhir itu siapa? Dialah Allah SWT, rajanya hari akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah menciptakan hari akhir, yang disitulah kita akan hidup kekal. Sedang mereka yang tidak beriman, mereka tidak mengimani bahwasanya mereka akan hidup pada hari akhir nanti. Kenapa? Karena Allah siapkan hari akhir nanti hadiah bagi mereka yang beriman pada di dunia ini. Maka kalau ada orang, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada pertanyaan demikian, jawabannya begitu, maka Allah akan berikan dengan sifat rahmannya yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, maha kasihnya. Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh umat manusia keadilan. Kamu berbuat baik di dunia ini, Allah akan baik dengan dunia ini, asal kamu tidak beriman. Tapi kalau kamu beriman, maka diganti tambah lagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena kamu udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dialah raja di hari akhir.
Sedang teman-teman yang belum beriman itu mereka tidak meyakini bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah di hari akhir nanti. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lupa bahwasanya Allah SWT adalah raja di hari kemudian, maliki yaumiddin, raja di hari kemudian. Dan itu yang beriman kepada hari akhir, hari kemudian hanyalah orang yang beriman. Maka Allah SWT dengan adilnya akan menjamin orang yang beriman walaupun itu dia banyak dosa, banyak salah, itu bisa masuk surga dengan rahmatnya. Walaupun mungkin nanti harus merasakan pedihnya siksa api neraka mungkin. Dan itu semua sudah dikehendak Allah SWT. Tapi dia sudah punya bekal. Tapi kalau orang sudah tidak beriman, bagaimana dia menyelamatkan diri dia untuk selamat dari siksa api neraka yang itu disiapkan oleh Allah SWT untuk hari akhir? Itulah perbedaan orang yang beriman dan tidak beriman. Makanya banyak orang di muka bumi ini beramal baik walaupun mereka tidak beriman. Karena Allah SWT maha adil. Kamu berbuat baik di dunia ini, Allah akan balas dunia ini juga. Kalau kamu beriman ditambah sudah berbuat baik di dunia ini, maka kamu juga akan mendapatinya pada hari akhir nanti. Kalau beriman, maka syarat yang pertama adalah iman. Iman baik. Sangat penting. Karena dengan iman itu Allah tanamkan kepada kita rasa tunduk kepadanya. Jadi kalau orang beriman dengan baik, maka hatinya akan mendorong dia untuk beramal soleh. Maka setelah itu Allah perintahkan orang gak akan dikatakan dia beriman kalau dia tidak beramal soleh. Modus istilahnya. Imannya cuma sekedar modus, seperti orang Arab Badui tadi. Dia hanya sekedar iman yang disebutkan di dalam lisannya, namun hatinya tidak menggerakkan tubuhnya untuk bisa berbuat baik atau menghindarkan dia untuk berbuat keji dan mungkar. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 90 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir sampai terakhir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama kali yang dipanggil oleh Allah SWT, kalau kamu ngaku orang kamu itu, kalau kalian itu beriman, ketahuilah bahwa judi, minuman keras, kemudian berjudi, kemudian berkurban demi berhala, kemudian mengundi nasib dengan melempar busur panah, anak panah, adalah perbuatan keji. Dan itu perbuatan keji adalah salah satu perbuatan setan, ciri setan yang dibisikin oleh setan untuk menjadi golongan mereka kita. Nauzubillah dzalik. Maka jauhilah, la'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi hamba Allah yang beruntung. Makanya kalau orang beriman, pasti dengan imannya itu akan menggugah dia berbuat yang terbaik, amal soleh. Gak mungkin kalau ada orang beriman tapi beramal salah. Mustahil. La yazni zani, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah orang yang melakukan zina, ya, baik itu yang menghalalkan adanya LGBT, pornografi, porno aksi, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min, maka gak mungkin mereka dalam keadaan iman. Orang yang berbuat keji, berbuat zina, itu tidaklah berzina sedang mereka dalam keadaan beriman. Imannya sedang tidak ada, tidak berfungsi. Maka harus berhati-hati. Jadi iman dan amal soleh ini selalu berdekatan. Dimanapun Bapak Ibu mendapatkan di dalam Al-Quran, selalu ada iman, selalu ada amal soleh. Quran surat 2 ayat 3 dan 4, kemudian Quran surat 8 ayat 2, 3, dan 4 tadi. Salah satunya ciri-ciri orang yang beriman. Bahkan di Quran surat 49 juga ayat 15
setelah qolatil a'rabu itu juga ada innamal mu'minuna alladzina sampai terakhirnya amalu billahi wa rasulihi wa lam yartabu. Ya itu dia ciri orang yang beriman. Jadi kalau imannya benar pasti akan menggugah dia untuk beramal soleh. Nggak mungkin kalau orang beriman beramal salah. Jadi rumus Bapak Ibu, kalau orang beriman nggak mungkin, mustahil dia beramal salah, mustahil. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita orang yang beriman itu dijauhkan dari beramal salah. Caranya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika memang ada benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga mungkin bisa menyebarkannya kepada teman-teman yang lain, karena barang siapa yang menyudutkan kepada kebaikan maka kebaikan pula akan nyampe kepadanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, atau di dalam lafaz yang lain ad-dal 'alal khair kafa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakannya. Lakukan kebaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.